Bab 516 Transfer kekuatan mata keturunan. Di udara, cahaya biru es yang indah terjalin dengan cahaya yang menyengat. Selama setengah napas pertama, gagak emas terik Tri Aisein memegang keunggulan mutlak. Saat garis penembakan jiwa es Zhao Feng hendak bubar, kekuatan es yang lebih kuat muncul, meningkatkan serangan. Garis biru es menjadi lebih kental sementara momentum cahaya ilahi tiga mata menurun. Ice Soul Shooting Line berspesialisasi dalam cuaca dingin dan erosi yang ekstrim, tetapi tidak stabil. Ice Soul Freeze tidak bertujuan untuk menyerang, itu hanya berkonsentrasi pada pembekuan. Petik 2. Esensi bola es jiwa muncul di benak Zhao Feng, dan itu berisi banyak hal tentang misteri es. Zhao Feng tidak terlalu mementingkan aspek pembekuan sebelumnya, tetapi setelah bertemu cahaya ilahi tiga mata dari tiga mata orang suci dan kemampuan disintegrasi yang kuat, kemampuan pembekuan akhirnya digunakan. Dua garis keturunan mata yang berlawanan bentrok, tetapi pemenang tidak dapat segera ditentukan. Yang satu hancur sementara yang lainnya membeku. Ini adalah spesialisasi garis keturunan mata. The Three Eye Divine Light berbasis api sedangkan Eye of Ice Soul berbasis es. Mereka berlawanan. Cahaya ilahi tiga mata orang suci bermata tiga telah diblokir. Tapi Zhao Feng itu juga tidak memiliki keuntungan. Para penonton semua menahan napas karena kegirangan. Pertempuran ini terjadi antara dua garis keturunan mata terkuat di benua itu. The Three Eye Divine Light sebenarnya telah diblokir oleh bocah itu. Bagaimana bisa benua bunga azure yang sangat kecil melahirkan garis keturunan yang begitu mengerikan? Petik 2. Ekspresi Tri Aisein berubah menjadi kemarahan dan keengganan. Mata jiwa es Zhao Feng tidak sedalam atau sesempurna cahaya ilahi tiga mata miliknya. Bagaimanapun, keluarga Golden Sun memiliki sejarah panjang sementara Zhao Feng menemukan semuanya sendiri. Namun, kekuatan garis keturunan Zhao Feng lebih kuat dari tiga mata suci. Hanya karena itulah mata jiwa es Zhao Feng dapat berbenturan dengan cahaya ilahi tiga mata. Di gunung yang jauh, garis keturunan mata yang menakutkan. Dalam hal kekuatan, Senger tidak sekuat itu. Petik 2. Mata kepala keluarga Golden Sun bersinar dengan keserakahan dan kekaguman. Mata Zhao Feng ini sangat unik. Ia memiliki energi jiwa yang cukup besar dan bahkan dapat mengubah kekuatan. Petik 2. Kata tetua yang memakai topi. Seiring waktu berlalu, ekspresi keduanya mulai menjadi serius. Di udara, cahaya ilahi suci bermata tiga awalnya mengambil 2/3 dari bentrokan dan memiliki keuntungan. Tetapi saat beberapa napas berlalu, panjang cahaya ilahi yang membakar didorong mundur. Di sisi lain, garis jiwa es Zhao Feng didorong ke depan dan hampir mengambil setengah dari ruang. Ketika kedua sisi masing-masing mengambil setengah, Tri Aisein kehilangan keuntungan, dan dari momentum saat ini, garis jiwa es Zhao Feng meluas lebih jauh ke arah Jin Yang Sengtian. The Three Aisein mengertakkan gigi dan mengedarkan kekuatan mata ketiganya, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa membalikkan momentum. Setengah bagian Zhao Feng mulai merayap ke depan. 5/10, 6/10, 7/10. Keuntungan Zhao Feng semakin besar dan semakin besar. Zhao Feng ini monster. Dia menekan Tri Aisein dalam hal kekuatan mata garis keturunan. Petik 2. Tuobaki dan pria bermata hantu itu saling memandang dengan kaget. Meskipun pemenangnya belum diputuskan, keunggulan Zhao Feng terus meningkat dan kemenangan jatuh ke arahnya. Ketika garis biru esnya telah mencapai 3/4-nya, Tri Aisein mulai kelelahan. Kekuatan tiga mata cahaya ilahi tidak bisa diremehkan, tapi keterampilan yang begitu kuat membutuhkan jumlah energi yang menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Ekspresinya masih belum berubah. Petik 2. The Three Aisein tidak percaya. Di ujung kawah lainnya, Zhao Feng masih tenang. Harus diketahui, kekuatan jiwanya hampir sebanding dengan Sovereigns. Bagaimana jiwa Tri Aisein bisa dibandingkan dengannya? Jika pertarungan ini berlarut-larut, Tri Aisein pasti akan kalah. Tri Aisein, apakah pemenangnya sudah ditentukan? Zhao Feng mengejek saat dia memberi lebih banyak tekanan. Mendengar ini, wajah Tri Aisein menjadi jelek dan penuh amarah. Sebelum pertempuran, Tri Aisein benar-benar percaya diri, garis keturunan Zhao Feng ditakdirkan untuk dipukuli olehnya. Sebaliknya, meskipun Zhao Feng juga percaya diri, dia tidak meremehkan lawannya. Jin Yang Sengtian, apapun hasilnya hari ini, saya di sini dengan kerendahan hati untuk belajar dan menantang keluarga keturunan mata nomor 1 di benua. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, merendahkan, belajar. Penonton memiliki ekspresi aneh.
Meskipun tindakan Zhao Feng di pesta teh tidak sombong, mereka juga tidak rendah hati. Belajar rendah hati, mungkinkah? Pria bermata hantu itu sepertinya mengingat sesuatu dan hatinya bergetar. Di atas gunung yang jauh, apa yang sedang dimainkan Zhao Feng ini? Alis kepala keluarga Golden Sun berkerut. Tidak peduli apa yang dia mainkan. Jika ini terus berlanjut, Senger akan kalah. Petik 2. Tetua bertopi rumput memutar matanya. HMPH, dengan saya di sini, bagaimana Senger bisa kalah? Petik 2. Kepala keluarga Golden Sun mencibir dengan dingin. Mata ketiga di dahinya tiba-tiba terbuka. Sebagai ayah dari 3 mata orang suci, garis keturunan kepala keluarga Golden Sun mirip, hanya saja tidak semurni. Namun, dalam hal kekuatan murni, kepala keluarga Matahari Emas jauh melebihi putranya. Kepala keluarga Golden Sun menyatukan tangannya saat tetesan darah bocor dari mata ketiganya dan aura berapi-api melintasi udara. Bagus, karena kamu adalah ayahnya, kamu dapat mentransfer kekuatan garis keturunanmu dengan menggunakan teknik rahasia keluarga Golden Sun. Tetua topi rumput menganggukkan kepalanya dengan lemah, tidak terkejut. Detik berikutnya, mata ketiga orang suci bermata 3 mengeluarkan cahaya emas cemerlang saat gelombang kekuatan garis keturunan mata terpancar darinya. Apa yang sedang terjadi? Jenis teknik rahasia apa yang digunakan oleh Tri Aisein? Bagaimana bisa dia tiba-tiba memiliki begitu banyak kekuatan garis keturunan? Petik 2. Tuobaki, pria bermata hantu, dan teman-temannya berseru. Hanya dalam nafas, kekuatan garis keturunan mata 3 orang suci telah berlipat ganda. Garis biru es Zhao Feng, yang memanjang ke titik tepat di depan 3 mata suci, tiba-tiba didorong mundur oleh gelombang cahaya. Zhao Feng terkejut. Embusan angin dan kilat bertiup saat cahaya ilahi mulai datang ke arahnya lagi. Sayap angin dan petir, sepasang sayap muncul di belakang punggung Zhao Feng yang beresonansi dengan surga bumi Yuan Qi. Pada titik ini, Zhao Feng merasa seringan bulu dan seperti berada di pusat angin dan kilat dunia. Dalam setengah tahun terakhir, pemahaman Zhao Feng telah mencapai tingkat yang baru. Zhao Feng, tidak peduli seberapa cepat Anda tidak akan bisa menghindari cahaya ilahi saya. The Tri Aisein meraung saat kemarahan di wajahnya digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan yang luar biasa. Dia menerima bantuan dari ayahnya pada saat kritis, dan sepertinya ada aliran besar dari kekuatan garis keturunan yang menyuplai dia. Cahaya ilahi 3 mata. Dengan dukungan kekuatan garis keturunan ayahnya, Tri Aisein sekali lagi melepaskan seberkas cahaya mengejutkan yang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sosok Zhao Feng langsung tertembus cahaya. Secara logis, dia tidak akan bisa mengelak jika dia dikunci, tetapi pada saat itu, Zhao Feng tersenyum. Sayap angin dan petir di belakangnya tiba-tiba mengepak, menciptakan busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang mendorong Yuan Qi lain di dekatnya. Sosok Zhao Feng menerobos ruang yang ditutupi kekuatan garis keturunan mata dan menghilang. Pukulan telak dari Tri Aisein meleset. Bagaimana dia melakukannya? Ketidakpercayaan muncul di wajah 3 orang suci bermata. Dari lahir sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang jenius yang bisa menghindari cahaya ilahi 3 mata dengan mudah. Di gunung yang jauh, teknik rahasia macam apa itu? Tampaknya mengandung sebagian kecil dari hukum ruang, yang memungkinkan dia menghindari kunci garis keturunan. Petik 2. Kepala keluarga Golden Sun dan tetua topi rumput sama-sama terkejut. Dengan sayap angin dan petir, kecepatan dan kelincahan Zhao Feng meningkat secara dramatis, dan dia menghilang dari pandangan Tri Aisein. Tiba-tiba, Tri Aisein merasakan punggungnya menjadi dingin karena bilah yang tak terlihat sepertinya mengiris kulitnya. Irisan mata biru muda. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru saat sayapnya mengepak, membuatnya tampak seperti dewa perang kuno. Bilah angin setengah transparan menebas ke arah 3 mata Sein, dan para jenius puncak semua merasa bahwa ini agak familiar. Itu sangat mirip dengan mata menusuk surgawi. Apa yang sedang terjadi? Itu adalah teknik rahasia keluarga Tuoba saya, mata menusuk surgawi. Petik 2. Tuobaki berdiri dengan kaget. Namun, pada saat semua orang menyadari bahwa Azure Eye Sharp Slice Zhao Feng telah selesai, bilah angin sudah lebih cepat daripada Heavenly Piercing Eye karena Zhao Feng telah menggabungkannya dengan hukum kecepatan dari Wind Lightning Emperor. Darah berceceran dari punggung Tri Aisein saat luka sedalam setengah inci muncul, menyebabkan dia mengerang. Meskipun dia membuat perisai pelindung, itu tidak cukup cepat.
Meskipun Tri-Eye memiliki kemampuan untuk membubarkan serangan, kecepatan dan kekuatan Azure Eye Sharp Slice milik Zhao Feng telah melampaui Tuo Baki, dan diluncurkan dari titik buta Tri-Eye. Bab 517 Pembelajaran yang rendah hati. Punggung Tri-Eye dipotong terbuka oleh bilah angin dan darah berceceran di mana-mana. Ketajaman dan kecepatan melebihi batas peringkat Lord sejati. Mengapa gerakan itu sangat mirip dengan Heavenly Piercing Eye? Semua jenius naga sejati merasa seperti mereka pernah melihat gerakan itu sebelumnya. Tuo Baki berdiri dengan kaget dan bingung. Pada saat ini, teknik rahasia mata menusuk surgawi Tuo Baki telah disalin oleh Zhao Feng, dan kekuatannya jauh melampaui mata menusuk surgawi yang asli. Benar, kemampuan menyalin semacam ini. Jantung pria bermata hantu itu melonjak. Kembali ke pertemuan naga sejati suci, Zhao Feng menyalin api mata hantu pria bermata hantu itu dan menciptakan mata dewa api petir sendiri, yang sekarang dikenal sebagai api mata petir angin. Sekarang, metode penyalinan itu muncul sekali lagi dari Zhao Feng. Pria bermata hantu menolak untuk percaya bahwa Zhao Feng bisa memahami beberapa Azure Eye Sharp Slice yang kebetulan sangat mirip dengan Heavenly Piercing Eye. Satu-satunya perbedaan antara kedua teknik tersebut adalah elemennya. Azure Eye Sharp Slice berbasis angin sedangkan Heavenly Piercing Eye berbasis logam, tetapi keduanya berspesialisasi dalam penetrasi dan ketajaman. Kapan dia mempelajari teknik mata menusuk surgawi saya? Tuo Baki tercengang. Tapi saat ini bukan waktu terbaik untuk pertanyaan itu. Pertempuran antara Zhao Feng dan Tri-Eye berlanjut. Zhao Feng berada di atas angin sekarang, dan itu karena tiruan mata menusuk surgawi. Hati Tuo Baki pahit. Tidak hanya dia kalah dari Zhao Feng, tekniknya sendiri ternyata lebih kuat di tangan Zhao Feng. Mata menusuk surgawi, dia mempelajari teknik rahasia keluarga Tuo Ba? Petik 2. The Tri-Eye menekan rasa sakit dari punggungnya. Di masa lalu, satu-satunya teknik garis keturunan utama yang dia waspadai adalah Heavenly Piercing Eye karena terlalu cepat. Saat ini, keberadaan Zhao Feng telah menjadi mimpi buruk. Kenyataannya, dia sudah kalah beberapa waktu lalu. Jika bukan karena ayahnya mentransfer kekuatan kepadanya, Tri-Eye tidak bisa bertahan selama ini. Di gunung yang jauh, bocah ini memiliki spesialisasi dari keluarga Wu dan Tuo Ba, dan dia memiliki Eye of Illusion dan Eye of Ice-nya. Kepala keluarga Golden Sun menarik napas dalam-dalam. Mata Zhao Feng bisa beradaptasi dengan setiap situasi, dan dengan kekuatan jiwanya, keuntungannya bahkan lebih besar. Dalam situasi ini, yang bisa dilakukan kepala keluarga Golden Sun hanyalah mendukung putranya dengan mentransfer kekuatannya. Sayangnya, akan ada kehilangan energi karena jarak. Tetua topi rumput menghela napas. The Tri-Eye hanya bisa menyerap sekitar 60% energi yang dikirim kepala keluarga Golden Sun. Namun, bahkan kemudian, itu memungkinkan kekuatan garis keturunan mata 3 orang suci menjadi hampir 2 kali lipat. Tapi kemenangan tidak akan diputuskan hanya dengan kekuatan garis keturunan lagi. Cahaya ilahi 3 mata. Seberkas cahaya terik sekali lagi terkunci di Zhao Feng. Sayap angin dan petir di belakang Zhao Feng mengepak sekali lagi saat dia menghindari serangan Tri-Eye. Sepotong mata azure tajam. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng terbang di udara dan memaksa Tri-Eye untuk berebut. The Tri-Eye berhasil memblokir Azure Eye Sharp Slice, tetapi dia tidak memiliki cukup waktu untuk sepenuhnya membubarkan Wind Lightning Eye Flame. Pakaiannya robek, tapi dia melakukan serangan balik, tidak peduli dengan luka-lukanya. Cahaya ilahi 3 mata, bintang langit matahari yang menyilaukan. Mata ketiga seperti gunung berapi yang meletus ribuan berkas cahaya yang kacau dan merusak. Bumi berguncang dan debu berterbangan ke udara. Ribuan berkas cahaya itu seperti meteor saat mereka menghantam tanah, menciptakan kawah seukuran ruangan. Ribuan cahaya yang turun dari langit ini adalah bencana, dan gerakan sekuat itu hanya digunakan untuk melawan satu orang. Bahkan seseorang di alam inti asal setengah langkah akan mundur melawan langkah seperti itu, tidak ingin berbenturan melawannya secara langsung. Bintang langit surya yang mempesona, itu gerakan itu. Petik 2. Senger, kamu sudah gila. Sebelum mencapai alam inti asal setengah langkah, menggunakan gerakan itu akan melukai garis keturunan mata suci Anda. Petik 2. Ekspresi kepala keluarga Golden Sun berubah drastis dan dia menghela nafas dalam-dalam. Semakin kuat teknik garis keturunan mata, semakin banyak beban yang dibebankan pada garis keturunan mata.
Misalnya, Wind Lightning Eye Flame milik Zhao Feng tidak cocok digunakan lebih dari 3 kali berturut-turut, dan ini adalah Zhao Feng, yang memiliki garis keturunan mata yang cukup kuat. The Three Eye Saint hanya berhasil bahkan menggunakan Dazzling Solar Sky Star dengan dukungan ayahnya, tetapi itu sudah bisa menghancurkan klan bulan rusak secara instan. Ledakan, ledakan, seluruh area tempat pesta teh diadakan berguncang seperti longsoran salju. Penonton mulai panik, mereka merasa seperti seekor semut di depan hujan garis-garis emas ini. Untungnya, serangan ini hanya terkunci pada radius setengah mil di sekitar Zhao Feng, jika tidak, lebih dari setengah penonton akan terluka atau terbunuh. Sungguh serangan jarak jauh yang kuat. Menghadapi serangan ini, sayap angin dan petir Zhao Feng dengan cepat mengepak saat dia melesat keluar dari daerah itu. Riak biru mengelilingi Zhao Feng, dan seberkas cahaya yang kadang-kadang digoresnya akan melambat. Aura ungu samar tiba-tiba terpancar dari sayap angin dan petir, membuat kecepatan Zhao Feng melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Aura ungu samar berasal dari Wind Lightning Stone Tablet, dan bahkan gumpalan saja memungkinkan perubahan drastis. Hanya dalam sekejap mata, Zhao Feng sekarang sudah dekat dengan awan, jadi bintang langit matahari yang mempesona tidak lagi mengancam Zhao Feng. Di sisi lain, para penonton di tanah yang berteriak karena serangan yang menghancurkan ini. Kecepatan ekstrim, sepertinya akan sangat sulit bagi Senger untuk menang. Petik 2. Tetua topi rumput menghela napas. Jika Zhao Feng bisa menghindari cahaya ilahi 3 mata yang normal, itu tidak masalah. Namun, jika Zhao Feng bahkan bisa menghindari serangan jarak jauh seperti bintang langit matahari yang mempesona, maka mereka tidak berdaya. Tentu saja, tetua topi rumput dapat melihat bahwa Zhao Feng dapat dengan mudah menghindari gerakan itu karena prediksi dan indranya yang tajam. Ketika 3 mata suci bersiap-siap untuk menggunakan keterampilan itu, Zhao Feng membuat persiapannya sendiri. Menghadapi lawan yang menakutkan yang inderanya begitu kuat dengan kecepatan tertinggi, peluang kemenangan Three Eye Saint sangat kecil. Bahkan jika dia tidak bisa menang, yang perlu dilakukan Senger hanyalah menggunakan cahaya kehancuran ilahi untuk bertahan dan, dengan dukungan saya, dia mungkin tidak kalah. Kepala keluarga Golden Sun mengertakkan gigi dengan enggan. Dia segera menyampaikan taktiknya kepada Three Eye Saint melalui koneksi garis keturunan mereka. Sepertinya hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya harus berpegang pada gelar garis keturunan mata terkuat di benua. Petik 2. Hati Three Eye Saint jatuh. Itu tidak penting apakah dia kalah atau tidak, tapi dia adalah jenius tertinggi dari keluarga Golden Sun dan kemurnian garis keturunan mata sucinya hanya di bawah Kaisar Langit 3 Mata. Jika dia kalah, maka gelar dari garis keturunan mata terkuat mungkin akan berpindah tangan. Tanpa sadar, ekspektasi kepala keluarga Matahari Emas untuk orang suci bermata 3 menurun. Pada awalnya, mereka ingin mengalahkan Zhao Feng apapun yang terjadi. Sekarang, yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah tidak kalah. Zhao Feng, pertempuran di antara kita mewakili garis keturunan mata kita. Apa artinya jika semua yang kamu lakukan adalah menghindar? Petik 2. The Three Eye Saint menarik napas dalam saat dia melirik pemuda berambut biru di langit. Sampai sekarang, Zhao Feng tidak terluka bahkan setelah serangan bintang langit matahari yang mempesona. Dalam hal kecepatan dan pelanggaran, dia telah mencapai batas peringkat Lord sejati. Zhao Feng tersenyum dan berkata, sosoknya berkedip ke bawah saat mata kirinya berubah menjadi biru. Kilatan tajam muncul di mata kiri Zhao Feng. Tuobaki dan pria bermata hantu memandang mata kiri Zhao Feng dan hati mereka bergetar. Bentuk murid kiri Zhao Feng sama dengan murid mata ketiga 3 mata suci. Saat itu, mata kiri Zhao Feng mulai memadatkan kekuatan absolut dengan kontrol sempurna. Penerus garis keturunan mata merasa bahwa Zhao Feng sedang mempersiapkan keterampilan unik yang terbuat dari atom yang tak terhitung jumlahnya. Gerakan macam apa yang coba digunakan Zhao Feng ini? Para penonton menahan nafas. Kekuatan garis keturunan mata yang begitu kuat. Apakah ini kekuatan sejati Zhao Feng? Petik 2. Hati dari Three Eye Saint dan kepala keluarga Golden Sun bergetar. Jika Zhao Feng menggunakan kekuatan garis keturunan sebanyak ini di awal, 3 mata suci tidak akan bertahan sampai sekarang. Namun, Zhao Feng tidak melakukannya. Lalu apa tujuannya? Saya sudah mengatakan bahwa saya datang dengan hati yang rendah hati untuk belajar dan menantang keluarga garis keturunan mata nomor 1 di benua. Suara tenang terdengar di udara. Begitu kata-katanya selesai, mata kiri Zhao Feng mengirimkan seberkas cahaya yang menyilaukan. Ilahi,
Cahaya dari kehancuran. Seberkas cahaya biru bersinar di udara, memotong dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Bahkan sebelum cahaya mendekat, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Ketika mereka melihat mata kiri Zhao Feng, mereka akan merasa seperti telah dipotong menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini mungkin? Cahaya kehancuran dewa adalah teknik rahasia keluarga Matahari Emas. Bagaimana bisa bocah itu? Petik 2. Kepala keluarga Golden Sun tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia tahu cahaya kehancuran ilahi saya? The Three Eye Saint berseru kaget dan menggunakan 3 mata cahaya ilahi miliknya sendiri pada saat kritis ini. Di langit, cahaya merah yang menyengat dan cahaya biru dingin berbenturan. Bab 518 Satu langkah jauh. Ledakan. 2 cahaya kehancuran ilahi bentrok. Cahaya ilahi Zhao Feng adalah cahaya biru dingin tajam yang turun dari langit. Sedangkan cahaya ilahi 3 mata suci adalah cahaya tergesa-gesa yang dapat menghancurkan segala sesuatu di jalurnya, termasuk jiwa. Percikan terbang kemana-mana saat kedua lampu bertemu, tetapi bukannya meletus, mereka saling berpapasan setelah menghabiskan sedikit energi mereka. Adegan ini tidak terduga oleh semua orang, termasuk Three Eye Saint sendiri. Kiyu, 2 cahaya kehancuran ilahi melewati satu sama lain. Perbedaan di antara mereka adalah bahwa cahaya kehancuran ilahi Zhao Feng adalah serangan fisik murni sementara 3 mata suci adalah serangan energi fisik dan mental. Di puncak gunung yang jauh. Tidak, cahaya kehancuran ilahinya belum lengkap. Itu hanya berisi kekuatan untuk menghancurkan serangan fisik. Petik 2. Kepala keluarga Golden Sun berseru. Cahaya kehancuran ilahi yang lengkap dapat membubarkan serangan energi fisik dan mental. Namun, mungkin karena Zhao Feng tidak menghabiskan banyak waktu, versinya hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dimensi fisik. Ini berarti bahwa cahaya kehancuran ilahi Zhao Feng membubarkan aspek fisik orang suci bermata 3 dari cahaya kehancuran ilahi sendiri tetapi tidak memiliki efek dalam memblokir serangan energi mental. Namun, pada saat yang sama, itu memungkinkan cahaya kehancuran ilahi berbasis fisik Zhao Feng memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka datanglah pemandangan aneh dari 2 cahaya yang lewat satu sama lain. Hahaha, Zhao Feng, Anda ingin mempelajari cahaya kehancuran ilahi saya, tetapi Anda hanya mempelajarinya setengahnya. The Three Eye Saint sangat gembira. Zhao Feng hanya berhasil menyalin setengah dari maksud Divine Light of Destruction. Alasan mengapa garis keturunan mata suci dari keluarga Matahari Emas dapat melawan sebagian besar garis keturunan mata di benua itu adalah karena ia mengkhususkan diri dalam dimensi fisik dan mental, yang berarti bahwa serangannya dapat melawan sebagian besar teknik rahasia rata-rata. 1/2-nya masih cukup untuk mengalahkanmu, Zhao Feng berkata dengan lemah. Begitu dia selesai mengatakan itu, 2 cahaya kehancuran ilahi mencapai target masing-masing. Tidak bagus, bukankah ini berarti kedua belah pihak akan terluka? Beberapa penonton berseru. Ekspresi tetua topi rumput dan kepala keluarga Matahari Emas membeku. Hasil imbang tidak terlalu buruk, kata tetua topi rumput sambil mengelus janggutnya. Semua orang melihat cahaya biru dingin yang samar menerpa Three Eye Saint. Sosok Three Eye Saint bergetar saat dia mengedarkan Key of True Spirit-nya, membentuk perisai emas untuk memblokir cahaya biru dingin. Di sisi lain, Zhao Feng berdiri tak bergerak dan tidak melakukan apapun, membiarkan cahaya yang menyengat melewati tubuhnya. Dalam dimensi mata kirinya, pusaran air misterius muncul di tengah danau yang membiarkan cahaya yang menyengat melakukan apapun yang diinginkannya. Itu seperti gergaji mesin yang mencoba melihat menembus air. Bagaimana ini mungkin? The Three Eye Saint merasakan cahaya kehancuran ilahinya memasuki danau yang dalam. Zhao Feng sepenuhnya mengabaikan cahaya kehancuran ilahinya. Jadi begitulah adanya. Pria bermata hantu dan tua baki saling memandang dan mengerti. Cahaya kehancuran dewa Zhao Feng sepenuhnya berfokus pada dunia fisik, oleh karena itu, kekuatannya lebih besar dalam hal serangan fisik. Itu berarti bahwa komponen fisik dari serangan Three Eye Saint benar-benar tersebar, hanya menyisakan serangan energi mental. Namun, Zhao Feng sepenuhnya mengabaikan serangan energi mental. Itulah keuntungan terbesar dari mata spiritual Lord-nya, tetapi lawannya tidak memiliki kemampuan yang sesuai untuk mengabaikan serangan fisik. The Three Eye Saint mendengus karena sisa 30-40% kekuatan dari Divine Light of Destruction Zhao Feng diambil olehnya secara langsung. Dia perlu mengendalikan cahaya kehancuran ilahi selain mengedarkan Ki Roh sejati untuk pertahanan.
sedangkan Zhao Feng hanya perlu fokus pada salah satu dari itu. Perbedaan pengeluaran energi sangat besar. Cahaya biru dingin mulai memotong dan menghancurkan tubuh Tri Aisein. Hanya dalam waktu 2 atau 3 napas, orang suci bermata 3 mulai berteriak saat luka kecil muncul di sekujur tubuhnya. Sudah kubilang aku akan bisa mengalahkanmu hanya dengan setengah dari cahaya kehancuran dewa. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng. Memang, dia belum sepenuhnya memahami cahaya kehancuran ilahi, terutama karena komponen energi mental jauh lebih kompleks. Namun, Zhao Feng tidak membutuhkannya. Seseorang harus tahu bahwa Tri Aisein memiliki 3 atau 4 item pertahanan jiwa yang dibuat khusus untuk melawan Zhao Feng. Jika serangan Zhao Feng mengandung komponen energi mental, bukankah itu akan membuang-buang energinya? Oleh karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk fokus pada aspek fisik untuk menyerang kelemahan orang suci bermata 3. Istirahat. Gelombang kekuatan mata darah yang lebih kuat dilepaskan dari mata kiri Zhao Feng. Dia akhirnya menggunakan kekuatan aslinya. Weng gelombang-gelombang. Cahaya biru es menjadi lebih dingin dan lebih tajam. Arg! The Tri Aisein melolong saat tubuhnya tertutup luka berdarah. Tubuh Tri Aisein terbang dan dia mendarat di genangan darah. Zhao Feng tetap di langit melihat ke bawah, tetapi dia tidak terus menyerang. Pada saat yang sama, Tea Party menjadi sunyi senyap. Setelah itu terdengar suara nafas dingin yang masuk. Pria bermata hantu dan Tuo Baki saling memandang. Tidak hanya Tri Aisein yang dikalahkan, dia juga dipermalukan. Dia tidak kalah dengan teknik mata garis keturunan lawan, dia kalah dari cahaya kehancuran divine miliknya sendiri. Ini membuat yang lain mengingat apa yang dikatakan Zhao Feng sebelumnya, saya di sini untuk belajar dengan hati yang rendah hati dan untuk menantang keluarga garis keturunan mata nomor 1. Di gunung yang jauh, belajar rendah hati, wajah tetua topi rumput itu berkedut. Zhao Feng ini menyembunyikan dirinya cukup dalam. Dia memiliki kekuatan untuk menang dengan mudah tetapi bertindak dengan rendah hati, untuk menantang Senger. Petik 2. Saya sudah memberikan kekuatan garis keturunan saya kepada Senger, tapi kami gagal di langkah terakhir. Kepala keluarga Golden Sun meraung enggan. Menurut rencananya, dengan dia mendukung Tri Aisein, perbedaan antara kekuatan garis keturunan putranya dan Zhao Feng tidak akan begitu jelas, jadi peluang untuk seri akan sangat besar. Siapa yang bisa kamu salahkan? Langkah terakhir ini ditentukan oleh kecerdasan, bukan kekuatan. Petik 2. Tetua topi rumput menghela napas. Mendengar itu, kepala keluarga Golden Sun terdiam dan hatinya menjadi khusyuk. Zhao Feng mengendalikan situasi dengan jelas. Pertama, dia sengaja belum sepenuhnya memahami cahaya kehancuran ilahi, hanya menggunakan setengah dari isinya sehingga akan lebih mudah untuk dikendalikan. Bagaimanapun, dengan elemen angin, cahaya kehancuran ilahi akan lebih tajam, itu berbeda dari unsur cahaya atau api. Zhao Feng menyalin teori cahaya kehancuran ilahi dan menggunakannya dengan mata spiritual Tuhannya sendiri. Kedua, 4 benda pelindung jiwa yang dimiliki orang suci bermata 3 pada dirinya meningkatkan pertahanan jiwanya, tetapi dengan mengorbankan pertahanan fisiknya. Setelah hening sesaat, Tea Party meledak menjadi diskusi. Ada terlalu banyak faktor yang terlibat dalam pertempuran antara Zhao Feng dan orang suci bermata 3. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa merasakan kepala keluarga Golden Sun di belakang. Topik pembelajaran yang sederhana telah dibahas di antara orang-orang, dan mereka akhirnya memahami niat Zhao Feng dalam menantang garis keturunan terkuat di benua itu. Bukankah ini berarti Zhao Feng telah mempelajari teknik rahasia dari ketiga keluarga garis keturunan utama? Seseorang berseru. Kerumunan langsung mulai berbicara ketika ini dikatakan. Mereka semua menarik napas dalam-dalam saat mereka melirik sosok berambut biru di langit. Di atas gunung yang jauh, ketiga teknik garis keturunan mata utama telah ditiru olehnya. Apakah itu kemampuan garis keturunannya yang sebenarnya? Petik 2. Hati kepala keluarga Golden Sun dan tetua bertopi rumput bergetar. Jika Zhao Feng dapat menyalin teori di balik garis keturunan lain, bukankah itu berarti, selama tidak ada batasan khusus dan kultivasinya cukup tinggi, tidak akan ada yang tidak dapat ditiru oleh Zhao Feng? Bisa dibayangkan bahwa kisah Zhao Feng, belajar dengan rendah hati, akan diceritakan di seluruh benua. Garis keturunan mata Anda tidak pernah terdengar. Setelah pertempuran ini, tidak banyak orang yang mau melawanmu. Petik 2. Suara pemimpin divisi kerangka terdengar melalui benih jantung hitam. Zhao Feng merasa tidak nyaman karena tatapan aneh datang dari semua orang di bawah.
Merupakan kehormatan bagi saya untuk berdebat dengan penerus keluarga Golden Sun. Saya berterima kasih atas petunjuk Anda. Petik 2. Zhao Feng membungkuk dengan rendah hati dan kemudian mengucapkan selamat tinggal yang lain. Tujuannya telah tercapai, jadi tidak ada lagi arti baginya untuk tetap tinggal. Dalam pertempuran ini, Zhao Feng mengambil gelar garis keturunan mata terkuat di benua itu dari keluarga Golden Sun, bersama dengan teknik rahasia mereka. The Three Eye Saint, yang akhirnya berhasil duduk, mengeluarkan seteguk darah setelah mendengar ini. Anak nakal sialan! Kepala keluarga Golden Sun sama marahnya dengan guntur dan suaranya terdengar sampai ke area tea party. Para jenius naga sejati sepertinya mendengar sesuatu dan berbalik ke arah tertentu. Brengsek, apakah kamu ingin kehilangan semua wajah keluarga Golden Sun? Garis-garis hitam muncul di wajah tetua topi rumput saat dia mendorong kepala keluarga Golden Sun ke tanah. Jika Three Eye Saint kalah, yang hilang hanyalah kemuliaan sebagai garis keturunan mata terkuat di benua itu. Meskipun mereka bukan yang pertama lagi, yang kedua juga tidak terlalu buruk. Tetapi jika dunia mengetahui bahwa keluarga Golden Sun curang dan masih kalah, wajah apa yang masih mereka miliki di benua itu? Bab 519 Pembunuhan Penatua. Dengan berakhirnya bentrokan antara dua garis keturunan mata terkuat di benua itu, pesta teh pun berakhir. Dewi Bingwei dan Three Eye Saint keduanya terluka. Di arena pesta teh, para penonton dan para jenius naga sejati mulai pergi. Di antara mereka, yang pertama pergi adalah Lord Prodigi Zhao Feng. Perpisahan Zhao Feng sangat tergesa-gesa, seolah-olah ada keadaan darurat. Bahkan sebelum ada yang mengetahui situasinya, Zhao Feng sudah pergi. Ada apa dengan Zhao Feng? Kenapa dia pergi begitu tiba-tiba? Petik 2. Pangeran Jin dan rekan-rekannya dari Canopy Great Country bingung. Mo Tianyi, Chang Yuyu, Si Chengtian, dan teman-teman yang mengenal Zhao Feng bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padanya. Banyak jenius naga sejati telah menunggu untuk memberi selamat kepada Zhao Feng, tetapi dia sudah berubah menjadi busur petir dan menghilang. Jiang San Feng, apakah Zhao Feng mengalami keadaan darurat? Mengapa dia pergi begitu cepat? Petik 2. Mo Tianyi, Si Chengtian, dan perusahaan bertanya. Tatapan mereka semua mengarah ke Jiang San Feng dan Dai dari agama darah besi. Tidak ada yang tahu niat Zhao Feng pergi begitu cepat. Tepat saat keduanya dari agama darah besi sedang merenungkan, sebuah suara terdengar di benak mereka, kembalilah dengan Mo Tianyi dan yang lainnya. Saya memiliki masalah yang harus saya tangani terlebih dahulu. Petik 2. Pada saat yang sama, suara serupa terdengar di benak Mo Tianyi, Si Chengtian, dan semua orang. Sepertinya dia memang dalam keadaan darurat dan sudah pergi. Semua orang saling memandang dengan kecewa. Zhao Feng telah menghancurkan 3 prodigies luar biasa lainnya, dan sekarang dia bahkan telah mengalahkan 3 mata suci, pemenang dari 2 pertemuan naga sejati suci. Pada saat yang sama, gelar dan kemuliaan dari garis keturunan terkuat di benua berubah karena dia. Masa depan Zhao Feng tidak terukur. Selama dia tidak mati lebih awal, dia pasti akan menjadi seseorang yang mengendalikan nasib benua. Semua orang ingin berinteraksi dengan seorang jenius saat mereka masih muda. Di gunung yang jauh, kepala keluarga Matahari Emas dan tetua topi rumput memiliki kewaspadaan, keterkejutan, dan ketakutan di wajah mereka. Kepala keluarga Golden Sun bahkan memiliki niat membunuh di matanya. Jika kita mengejarnya, kita memiliki peluang 60-70% untuk membunuhnya. Tetua topi rumput berbalik dan melirik ke arah kepala keluarga Golden Sun. Hanya 60-70%? Kepala keluarga Golden Sun tidak bisa mempercayainya. Dia adalah puncak True Lord Rank dan hampir tak tertandingi melawan mereka yang berada di bawah Origin Core Realm dengan garis keturunan Secret Eye-nya. Meskipun tetua topi rumput bukanlah penguasa, dia sudah setengah langkah menjauh 100 tahun yang lalu. Sekarang, dia jauh lebih kuat dari ahli setengah langkah asal inti realm lainnya. Jika keduanya bekerja sama, mereka bisa melawan 2 atau 3 ahli alam inti asal setengah langkah. Bocah itu berspesialisasi dalam kecepatan dan dia mempelajari 3 teknik garis keturunan mata. Begitu kita gagal membunuhnya, keluarga Golden Sun tidak akan bisa menangani akibatnya. Petik 2. Kata tetua topi rumput. Mendengar ini, ekspresi kepala keluarga Golden Sun berubah. Ada sejumlah risiko yang terlibat dalam upaya membunuh Zhao Feng. Jika gagal, hasilnya tidak akan terpikirkan. Menjadi Lord Prodigi, Zhao Feng sangat mungkin untuk mencapai dan bahkan melampaui level Sword Saint Ye Wuxi,
Three-Eye Heavenly Emperor, dan teman-temannya. Bolehkah saya mengetahui pikiran Anda? Kepala keluarga Golden Sun menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Risikonya terlalu besar. Tentu saja, mereka bahkan belum menerima berita tentang kebangkitan Patriark Agama Darah Besi. Jika mereka tahu bahwa Zhao Feng memiliki penguasa di belakangnya, mereka tidak akan berani mempertimbangkan untuk membunuhnya bahkan jika mereka memiliki 100 nyali. Semakin besar risikonya, semakin besar pahala. Ini hanya masalah apakah itu layak atau tidak. Anda adalah kepala keluarga Golden Sun. Anda bisa memutuskan. Petik 2. Tetua topi rumput tersenyum dengan makna yang dalam. Mendengar ini, kepala keluarga Golden Sun sepertinya memahami sesuatu dan mulai berpikir. Tiba-tiba, cahaya tajam keluar dari matanya. Anda telah membuat keputusan? Tetua topi rumput tersenyum dan bertanya. Kepala keluarga Golden Sun menarik napas dalam-dalam. Garis keturunan Zhao Feng sangat menantang surga dan potensinya tak terukur. Dia lebih muda dari 20 tahun dan telah mencapai level ini. Jika kita bisa menggunakan teknik Eye Stealing Forbidden dan mengambil matanya, penguasa masa depan benua ini mungkin adalah keluarga Golden Sun. Bagus, inilah yang seharusnya menjadi kepala keluarga. Petik 2. Penatua topi rumput mengangguk memuji, teknik Eye Stealing Forbidden tidak lengkap dan tingkat keberhasilannya kurang dari 5%, tapi peluang kecil ini dapat mengubah nasib keluarga Golden Sun. Pada titik ini, kepala keluarga Golden Sun dan tetua topi rumput sedang memikirkan hal yang sama. Mereka yang ditakdirkan untuk menjadi besar membutuhkan ketegasan. Kepala keluarga Golden Sun dan tetua topi rumput berubah menjadi coretan emas dan perak saat mereka melesat ke awan. Inspeksi mata suci, mata ketiga kepala keluarga Golden Sun terbuka, memungkinkan dia untuk melihat segala sesuatu dalam jarak 200 mil. Bahkan jika Zhao Feng berlari 10 kali lebih jauh dari itu, garis keturunan mata suci masih bisa melacaknya. Karena inilah keduanya perlahan mengejar ke depan tanpa langsung menuju kecepatan penuh. Dia belum pergi jauh, dia hanya 100 mil jauhnya. Petik 2. Garis darah mata suci dari kepala keluarga matahari emas mengkonfirmasi lokasi Zhao Feng. Budidaya keduanya tinggi, jadi mereka perlahan meningkatkan kecepatan mereka saat mereka menuju ke tempat Zhao Feng berada. Saat keduanya semakin dekat dengan Zhao Feng, sayap angin dan petir tiba-tiba menjulur dari punggung Zhao Feng, beresonansi dengan surga bumi Yuan Qi. Kecepatan Zhao Feng langsung berlipat ganda saat guntur menggelegar kemanapun dia pergi. Tidak bagus, dia merasakanku. Sungguh garis keturunan yang menakutkan. Petik 2. Jangan biarkan dia kabur. Kepala keluarga Golden Sun dan ekspresi tetua topi rumput berubah saat mereka meningkatkan kecepatan. Namun, dengan sayap angin dan petir, kecepatan Zhao Feng jauh lebih cepat daripada kecepatan mereka. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi alih-alih mengejar, jarak di antara mereka hanya semakin menjauh. Jangan panik, teknik ini seharusnya tidak bertahan lama. Kami telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun dan Yuan Qi kami lebih padat darinya. Petik 2. Tetua topi rumput itu tersenyum dengan percaya diri. Kepala keluarga Golden Sun menganggukkan kepalanya. Dalam hal stamina, mereka yakin telah melampaui Zhao Feng. Selain itu, garis keturunan mata suci masih bisa melacak Zhao Feng. Zhao Feng terbang sangat cepat. Dia langsung melonjak 200 mil ke depan. Pada saat ini, hutan gelap muncul di depan mata, hanya beberapa puluh mil jauhnya. Pemimpin divisi skeletal, Zhao Feng berbicara saat dia melambat, dia sepertinya kelelahan. Kamu yakin ingin melakukan ini? Pemimpin divisi kerangka itu serius. Zhao Feng tidak menjawab. Dia mendarat di tanah dan dengan santai berjalan ke kedalaman hutan. Dua sosok buram muncul di pohon besar. Salah satunya adalah seorang wanita berjubah hitam sementara yang lainnya adalah sosok yang memakai mahkota. Udara di sekitar sosok yang memakai mahkota itu tampak berputar karena kegelapan. Elder, anak nakal itu menuju ke arah kita, kata perempuan berbaju hitam. Token pemimpin divisi Scarlet Moon semakin dekat. Penatua berbalik ke arah tanda itu. Langkah kaki yang mantap semakin dekat. Tidak sulit untuk melihat bahwa pemilik jejak datang dengan target tertentu. Cahaya aneh melintas di mata sesepuh. Elder, haruskah saya menangkapnya? Niat dingin dilepaskan dari wanita berbaju hitam. Penatua tidak berbicara. Pemilik jejak itu mulai terlihat. Itu adalah pemuda berambut biru yang berjalan dengan percaya diri.
Niat membunuh dari wanita berjubah hitam sudah cukup untuk membuat siapapun di bawah Origin Core Realm merasa terancam, tetapi tampaknya tidak berpengaruh pada pemuda ini. Bocah, kamu baru saja masuk ke jaring. Menyerah. Ada penatua dari agama setan bulan merah di sini. Petik 2. Wanita berbaju hitam berubah menjadi beberapa sosok. Dengan sekejap, riak udara dingin mengelilingi leher pemuda berambut biru itu. Langkah kaki pemuda berambut biru itu berhenti. Jika dia bergerak sedikit saja, kepalanya akan jatuh ke tanah. Seluruh tubuh Zhao Feng diselimuti udara kematian dan dia tidak bisa menahan nafas. Orang ini tampak seperti budak belaka dan dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan Lu Tianyi. Bocah berambut biru, kenapa aura pemimpin divisi ada padamu? Berlututlah di hadapan penatua agama setan bulan merah. Petik 2. Wanita berbaju hitam muncul di belakang Zhao Feng seperti hantu. Ekspresi Zhao Feng masih tidak berubah. Ketika dia mendengar Elder of the Scarlet Moon Demonic Religion, dia terkejut, tapi dia menyembunyikannya sebaik mungkin. Pembunuhan penatua, kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa ratus tahun. Aku harap kamu baik-baik saja. Zhao Feng tidak peduli dengan wanita berjubah hitam itu, dia hanya melirik ke arah penatua yang diselimuti kegelapan di pohon. Bagaimana Anda tahu gelar sesepuh? Wanita berbaju hitam itu terkejut sementara sosok yang mengenakan mahkota itu sedikit terkejut. Kamu adalah... Keduanya sama-sama terkejut. Pemuda berambut biru ini langsung mengenalinya. Apakah pemuda ini juga dari agama setan bulan merah? Atau apakah dia seorang murid agama iblis? Tetapi jika dia adalah keturunan dari seorang murid, maka dia seharusnya tidak pernah melihat penatua ini dari beberapa ratus tahun yang lalu. ZZ, Elder Assassination, siapa yang merekomendasikan Anda kepada Patriark saat itu? 300 tahun yang lalu, siapa yang membantu Anda ketika Anda dan pelindung tulang besi dikejar oleh pedang Sein Ye Wuxi? Petik 2. Zhao Feng menjilat bibirnya dan berkata dengan satu kalimat halus. Wanita berjubah hitam, yang menyandera Zhao Feng, berseru. Dari nadanya, sepertinya pemuda di depannya ini memiliki sejarah besar dan sangat akrab dengan pembunuhan penatua dan bahkan berada pada level yang sama dengannya. Kamu, pemimpin divisi Yugu. Tubuh Elder Assassination bergetar saat kegembiraan yang luar biasa muncul di matanya. Bab 520 Kekuatan Penguasa. Di kedalaman hutan, Zhao Feng melihat langsung ke Elder Assassination saat senyum muncul di bibirnya. Pembunuhan penatua tertutup dalam kegelapan dan tampak seperti bayangan. Kamu benar-benar pemimpin divisi Yugu? Dulu, bukankah? Petik 2. Joy muncul di wajah Elder Assassination. Zhao Feng tertawa, jika kamu bisa hidup sampai sekarang, bagaimana mungkin aku bisa mati? Mendengar itu, sosok berjubah hitam yang menyandera Zhao Feng mulai gemetar dengan gelisah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun ini adalah salah satu dari 12 pemimpin divisi. Dalam agama setan bulan merah, setiap pemimpin divisi sangat kuat. Pada puncaknya, satu divisi sudah cukup untuk melawan salah satu dari 10 kekuatan besar. Status seorang pemimpin divisi hampir sama dengan seorang penatua. Pemimpin divisi, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kebingungan muncul di mata Elder Assassination. Dia masih curiga. Zhao Feng mengusap tangannya dan kerangka dingin dengan api merah untuk matanya muncul. Tulang lamaku tidak tahan lagi. Mengendalikan prodigi yang luar biasa bukanlah pilihan yang buruk. Petik 2. Zhao Feng berbicara. Pemimpin divisi kerangka di belakangnya tampak linglung dan tidak berbicara. Ada hubungan antara dia dan pemimpin divisi kerangka melalui benih hati gelap, dan sepertinya pemimpin divisi kerangka mengendalikan keajaiban luar biasa ini. Jadi begitulah adanya. Kecurigaan di hati Elder Assassination lenyap. Tidak sulit bagi pembunuhan penatua untuk melihat bahwa ada hubungan antara Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka. Namun, pembunuhan penatua tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Feng adalah orang yang mengendalikan pemimpin divisi. Pemimpin divisi Yugu, penguasaan energi mental Anda dikatakan salah satu yang terbaik di benua. Kenapa kamu belum mendapatkan kendali penuh atas tubuh anak nakal ini? Petik 2. Pembunuhan penatua menggoda. Dari sudut pandangnya, penguasaan pemimpin divisi kerangka dalam Dao Jiwa telah mencapai tingkat tinggi. Jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengambil kendali penuh. HMPH, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bocah ini adalah keajaiban luar biasa yang melampaui puluhan generasi dan baru saja mengalahkan penerus keluarga Golden Sun belum lama ini. Petik 2.
Zhao Feng mendengus dan berkata dengan nada pemimpin divisi kerangka. Setelah itu, Zhao Feng mulai berbicara dari sudut pandang kepala divisi kerangka saat dia menceritakan penampilan bocah ini. Pembunuhan penatua dan wanita berjubah hitam itu memandang Zhao Feng dengan heran. Mereka akhirnya menyadari bahwa sejarah pemuda berambut biru ini tidaklah sederhana. Garis keturunan matanya telah mengalahkan penerus keluarga Golden Sun dan mengambil gelar garis keturunan mata terkuat. Bakat pemuda ini luar biasa. Bahkan penerus keluarga Golden Sun dikalahkan olehnya. Petik 2. Pembunuhan penatua sedikit iri karena pemimpin divisi kerangka telah mendapatkan tubuh yang begitu sempurna. Zhao Feng adalah seseorang yang memiliki garis keturunan dan bakat tingkat atas, dan dia bahkan bisa melampaui Scarlet Moon Patriarch dan Sword Saint Ye Wuxi di zaman mereka. Kamu mungkin bisa merasakan betapa kuatnya energi mental bocah ini. Saya hanya terbangun selama 1 atau 2 tahun dan saya sangat lemah. Saya sudah sangat beruntung bisa memperbudak dia. Petik 2. Zhao Feng menghela napas. Elder Assassination menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini dan tidak ada pertanyaan lagi. Meskipun sumber energi mental Zhao Feng dirahasiakan, Elder Assassination masih samar-samar bisa merasakannya. Dengan lambaian tangannya, Zhao Feng menyingkirkan kepala divisi kerangka. Tubuh yang semula saya miliki sangat lemah dan saya ingin mengambil alih tubuh anak nakal ini setelah saya pulih. Pembunuhan penatua dan wanita itu tidak memiliki kecurigaan lagi. Mereka sekarang menganggap Zhao Feng sebagai pemimpin divisi kerangka. Pemimpin divisi, apa hubungan antara kamu dan 2 orang yang mendekat itu? Wanita berbaju hitam itu bertanya. Pada saat yang sama, dia menatap dengan waspada kedua sosok yang terbang di atas. Bocah ini mengalahkan penerus terkuat dari keluarga Golden Sun dan mengambil gelar garis keturunan mata terkuat di benua, membawa kemalangan ini pada dirinya sendiri. Zhao Feng meludah. HMPH, sudah beberapa ratus tahun, namun keluarga Golden Sun masih tidak tahu malu dan menjijikkan seperti biasanya. Pembunuhan penatua menderu dengan dingin. Tepat pada saat itu juga, kepala keluarga Golden Sun dan tetua topi rumput telah tiba di hutan dan melihat ke bawah dari atas. Hati-hati terhadap penyergapan. Bocah ini memiliki teknik rahasia dari 3 garis keturunan utama. Petik 2. Penatua topi rumput memperingatkan. Kepala keluarga Golden Sun tidak berani meremehkannya karena mata ketiga di dahinya dengan hati-hati mengamati sekeliling. Segera, kepala keluarga Golden Sun menemukan Zhao Feng dan seorang wanita berkulit hitam. Budidaya wanita telah mencapai puncak peringkat Lord sejati, yang mengejutkannya. Puncak True Lord rank yang sangat sedikit bukanlah apa-apa. Dalam situasi normal, saya dapat membunuhnya secara instan dengan garis keturunan saya. Petik 2. Garis darah mata suci dari kepala keluarga Matahari Emas mengamati hutan, tetapi dia tidak menemukan jejak lain. Penatua topi rumput juga menyebarkan indera spiritualnya dan menganggukkan kepalanya. Kepala keluarga Golden Sun dan tetua topi rumput berubah menjadi 2 seberkas cahaya saat mereka melaju ke arah Zhao Feng dan wanita berbaju hitam. Berani-beraninya kau begitu tidak hormat terhadap pemimpin divisi? Wanita berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Dia berubah menjadi sekelompok bayangan saat dia melaju ke arah 2 pendatang baru. Keterampilan yang aneh, hati Zhao Feng tergerak. Kecepatan wanita berbaju hitam itu hampir sama dengan Wings of Wind dan Lightning miliknya. Sosoknya sepertinya menyatu dengan dunia kegelapan. Misty Shadow Kill, riak bilah terbang di udara, mengarah ke kepala keluarga Matahari Emas dan tetua topi rumput. Hati-hati, dia berspesialisasi dalam dao pembunuhan. Penatua topi rumput memperingatkan. Bahkan dia menjadi waspada meskipun setengah langkah budidaya alam inti asal. Kaki kepala keluarga Golden Sun terkena. Jika reaksinya sedikit lebih lambat, itu bukan hanya cedera kecil. Dalam sekejap ini, baik kepala keluarga Matahari Emas dan tetua topi rumput tertangkap basah. Bukannya keduanya telah melupakannya, mereka hanya fokus pada Zhao Feng, yang hanya memperhatikan wanita berjubah hitam itu. Cahaya ilahi 3 mata, ilusi spasial terlarang. Kepala keluarga Golden Sun berseru saat mata ketiganya memancarkan cahaya yang bersinar. Segala sesuatu yang tersentuh cahaya berubah menjadi debu. Wanita berbaju hitam itu terungkap dan kecepatannya menurun drastis, seolah-olah dia sedang melewati lumpur. Tidak bagus, keluarga 3 mata cahaya ilahi dari Matahari Emas. Ekspresi wanita itu berubah secara dramatis. Kabut memancar dari sosoknya yang bentrok dengan ilusi tata ruang terlarang.
Namun, menjadi mantan garis keturunan mata terkuat di benua, bagaimana itu bisa dipatahkan dengan mudah? Tubuh wanita itu sepertinya membeku dan kabut di sekelilingnya mulai memudar. Garis keturunan mata yang sangat dalam. Ini adalah kepala keluarga Golden Sun. Penggunaannya atas cahaya ilahi tiga mata telah mencapai tingkat yang tak terduga. Jika aku bertarung dengannya lebih awal, hasilnya tidak pasti. Petik 2. Zhao Feng kaget. Dalam hal kemurnian, kepala keluarga matahari emas tidak sebagus orang suci bermata tiga. Namun, dalam hal bagaimana mereka memanfaatkan garis keturunan mereka, kepala keluarga Golden Sun dengan mudah melampaui putranya. Bahkan seorang ahli setengah langkah dari Origin Core Realm mungkin bukan tandingannya. Meskipun wanita berbaju hitam itu bahkan lebih kuat dari Tiemo, dia benar-benar tertekan. Dao pembunuhan. Kesialanmu bertemu dengan keluarga mata suci matahari emas. Petik 2. Mata ketiga mengirimkan seberkas cahaya yang lebih kuat yang menembus pertahanannya, dan dia mengertakkan gigi dengan enggan. Meskipun dia kuat, dia dimentahkan oleh garis keturunan lawan. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terbuka, dan tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran petir saat dia bersiap untuk menyelamatkan wanita berpakaian hitam itu. Zhao Feng, lawanmu adalah aku. Suara lama terdengar dari udara. Zhao Feng tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa dari langit. Teknik menekan setan suci perak? Sepasang telapak tangan perak turun dari langit, menyebabkan surga bumi Yuan Qi dalam beberapa ratus mil ditarik masuk. Alam inti asal setengah langkah? Atau apakah itu penguasa? Petik 2. Jantung Zhao Feng melonjak. Dia ditutupi oleh kekuatan yang sangat kuat yang akan membuat peringkat Lord sejati normal tidak bisa bergerak. Selanjutnya, 2 bulan perak muncul di mata tetua topi rumput, dan mereka bentrok dengan mata spiritual Dewa Zhao Feng. Dia juga memiliki garis keturunan mata. Bahkan Lu Tianyi di Purple Saint Ruins tidak sekuat ini. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Pada saat ini, sumber jiwa sejati, garis keturunan, dan mata spiritual Tuhan diedarkan secara maksimal. Jika dia tidak mencurahkan semua perhatiannya dan tidak menggunakan tombak kekaisaran es, dia mungkin bukan pasangan tetua topi rumput. Di saat yang sama, selamatkan aku! Pertahanan wanita berjubah hitam itu akan segera hancur. Tidak perlu panik, itu hanya 2 serangga kecil. Petik 2. Suara misterius dan kuno sepertinya datang dari kegelapan. Sesosok tampak turun dari langit, dan kegelapan melahap hutan. Tubuh tetua topi rumput dan kepala keluarga Golden Sun membeku. Dalam sekejap mata, itu menjadi hitam pekat, dan sosok besar mengenakan mahkota muncul di atasnya. Keberadaan ini sepertinya adalah penguasa kegelapan. Sovereign, tetua topi rumput merasakan aura menakutkan dari sosok yang dimahkotai dan panik. Di dalam dunia kegelapan, 2 bilah langsung melewati tubuh 2 orang dari keluarga Golden Sun dan darah berceceran di mana-mana.